Ada dua topik yang ingin saya bagikan. Yang pertama mengenai kekerasan hati. Cerita ini kelihatannya kalau kita sudah pernah sekolah di sekolah Katolik atau sekolah Kristen atau mungkin sekolah Minggu gitu ya, setiap hari Minggu seringkali kita merasa, saya sendiri sih, saya pribadi sering merasa, aduh, Raja Firaun ini jahat banget gitu. Jadi orang kayak, aduh kok orang jadi kepala batu banget gitu. Tapi little did I know, ternyata ada beberapa hal setelah saya mengalami berbagai hal di dalam kehidupan, ternyata ada area-area yang saya bisa belajar dari seorang Firaun. Gimana mungkin juga ada saat-saat di mana hati saya tuh keras hati dan Tuhan pengen tunjukin apa sih ciri-cirinya ketika hati mulai mengeras. Tapi satu hal yang pasti yang Tuhan ingatin sebelum kita masuk ke ciri-cirinya adalah kekerasan hati itu banyak komplikasinya. Yang pasti kekerasan hati itu menumpulkan kemampuan kita untuk mengerti dan mengenal apa yang Tuhan mau, untuk bisa punya empati, mengerti orang lain juga. Ketika kekerasan hati ini terjadi, seketika senses kita mulai tumpul, ketika kita mulai dull, kita mulai jadi kehilangan banyak ketajaman-ketajaman yang sebenarnya sangat penting untuk kita beroperasi, untuk kita melayani, untuk kita lakukan banyak hal yang Tuhan percayakan sebagai seorang pemimpin. Nah, kita mau lihat ada tiga ciri yang jelas dituliskan. Yang pertama adalah tidak mau mendengarkan. Jadi dituliskan di Keluaran 7 ayat 22 bahwa Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, yaitu Harun dan Musa, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mereka hanya tidak mau mendengarkan Harun dan Musa, tapi mereka juga tidak mau mendengarkan ketika para ahli, kemudian kita lompat ke Keluaran 8 ayat 19, para ahli itu mereka berkata kepada Firaun, inilah tangan Allah. Dan Firaun pun nggak mau mendengarkan mereka. Jadi mungkin hari ini kita bisa mungkin introspeksi atau refleksi diri lagi. Apakah ada tanda-tanda di mana kita tidak mau mendengarkan baik orang yang mungkin kita kurang kenal, seperti Firaun terhadap Musa dan Harun, maupun orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dalam tanda kutip kita percaya, inner circle kita mulai nggak mau mendengarkan juga. Itu mungkin salah satu tanda bahwa hati kita mulai mengeras ketika kita tidak mau mendengarkan orang lain. Yang kedua adalah tidak peduli atau mati rasa. Kekerasan hati bikin kita mati rasa, nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar, nggak peduli dengan permasalahan orang di sekitar. Dikatakan di Keluaran 7 ayat 23 dan 24, ketika itu tulah air menjadi darah, Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Jadi dia nggak mau peduli dengan apa yang terjadi di luar sana itu, dia masuk kembali ke zona nyamannya, dia masuk ke istananya. Sementara dituliskan di ayat 24, semua orang Mesir menggali-gali di sekitar Sungai Nil mencari air untuk diminum sebab mereka tidak dapat meminum air Sungai Nil. Sebegitunya mereka padahal dia pemimpin orang Mesir. Mungkin ini kok kelihatannya berat banget ya. Saya sih peduli sama sekitar, tapi mungkin di dalam hal yang lebih sederhana, seringkali kata-kata I don't care, saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli lah. Mungkin aksiku, yang penting aku begini. Yang penting kalau aksiku atau apa yang aku lakuin, apa yang aku ucapin merugikan orang lain, ya mungkin itu salahnya dia. Mungkin I don't care. Ya, pelan-pelan itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita sudah mulai mengeraskan hati ketika kita sudah mulai tidak peduli dengan orang, tidak peduli dengan masalah orang lain, tidak peduli dengan situasi orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita pimpin. Apa sih yang Tuhan pikir-pikirkan? Apa sih yang ada di hatinya Tuhan? Apa sih yang bikin Tuhan happy? Apa sih yang bikin Tuhan sedih? Ketika hal itu mulai jadi prioritas kesekian dalam hati dan kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, mungkin kita perlu waspada, jangan-jangan hati kita mulai mengeras. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penuh ketidakpercayaan, full of distrust. Berbicara tentang tulah waktu itu di ayat 9, Keluaran pasal 7 ayat 9 sampai dengan 11. Pertama kali Musa dan Harun datang, dan kemudian Tuhan berkata, kalau Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Yang pertama, mungkin levelnya masih, masa sih ini dari Tuhan? Coba dong Tuhan tunjukin sign-nya gitu. Tapi nggak hanya sampai situ ketidakpercayaannya seorang Firaun. Dia lanjut ketika Musa dan Harun benar-benar melakukan mujizat itu. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir.
untuk berbuat yang sama. Nggak cuma nggak percaya, tapi dia mulai, ini loh, apa yang aku bisa. Kalau Tuhan cuma bisa segitu ya, aku juga bisa kok sebenarnya. Masa sih itu beneran dari Tuhan? Masa sih ini beneran pesan dari Tuhan? Jadi mungkin nggak hanya itu aja ya. Penuh ketidakpercayaan itu dalam keseharian waktu saya ngerenungin hal ini, implikasinya adalah menjadi seorang yang sinis gitu. Nggak percaya sama orang lain, selalu berasumsi negatif, nggak percaya the best, apa yang terbaik dari orang lain, tapi selalu berpikir, kayaknya orang ini tuh selfish, kayaknya orang itu kayak gini. Nggak cuma terhadap orang, terhadap instansi, terhadap organisasi. Dan mungkin rasa sinis ini lahir dari pernah sempat kecewa, atau mungkin ya kita perlu untuk tanya ke dalam masing-masing hati kita gitu. Apa yang mulai membuat hati kita keras sehingga kita mulai tidak percaya bahwa itu tuh tangan Tuhan. Kita mulai nggak percaya bahwa itu pesan dari Tuhan. Kita mulai merasa aku juga bisa kok. Kalau cuman gitu aja aku juga bisa. Mulai merasa sombong, arogan, angkuh bahwa kita semua bisa melakukan segala sesuatu ada di bawah kontrol kita. Sekarang belum kelihatan sekeras hatinya Firaun gitu. Tapi kalau ada beberapa tanda yang iya ya, kok akhir-akhir ini mungkin sering clash dengan seorang yang dipimpin atau mungkin orang-orang terdekat karena saya nggak mau ngedengerin atau mungkin seringkali saya nggak peduli walaupun Tuhan suruh Tuhan gerakkan untuk telepon orang ini, mendoakan orang itu. Mungkin ini saatnya untuk kita bisa merenungkan kembali area-area mana yang kita bisa serahkan ke Tuhan untuk Tuhan lembutkan dan hidup kita bisa dipakai untuk jadi seorang pemimpin. Kita akan masuk ke topik kedua, yaitu penyediaan Tuhan untuk para pemimpin. Sebenarnya ketika kita baca di Keluaran 7 dan 8 ini, Keluaran 7 dimulai dengan keraguan-raguannya Musa terhadap dirinya sendiri. Dia berkata di Keluaran 6 ayat 29, bukankah aku ini seseorang yang tidak peta lidahnya atau tidak berfasih lidah? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Jadi awal mula dari Keluaran 7 ini adalah seorang Musa yang dia sudah taat, tapi dia melalui kegagalan, dia sudah lakuin yang terbaik, tapi ternyata Raja Firaun, yang seperti yang kita bahas minggu lalu, ternyata Firaun bikin orang-orang Israel makin susah, dan Musa melihat kegagalan itu, melihat segala sesuatu itu datang ke Tuhan, bilang, Tuhan, aku ini nggak fasilida, aku ini mana mungkin mendengarkan aku kayaknya paling nggak qualified di sini. Tapi begitu luar biasanya di saat-saat ketika kita meragukan diri sendiri, ketika kita meragukan panggilan, ketika kita meragukan banyak hal, hari ini Tuhan memberikan 4 penyediaannya yang luar biasa untuk Musa. Apa sajakah itu? Pertama adalah a new identity in him, atau identitas baru di dalam dia. Dikatakan di Keluaran pasal 7 ayat 1, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Jadi luar biasanya Tuhan nggak merespon terhadap apa yang dikatain Musa tentang dirinya sendiri, tapi Tuhan memberikan identitas yang baru untuk Musa. Jadi seperti yang mungkin di 2 Korintus 5, seperti duta besar. Bukan cuman orang yang kasih surat gitu aja, cuman jadi delivery man, orang yang kasih, oke, Tuhan bilang A, aku bilang A. Tapi dia punya otoritas seperti seorang duta besar, dia berkata, dia bertindak sebagai wakil dari negara yang dia wakili. Sebagai wakil dari Presiden negara Indonesia. Ketika seorang duta besar berbicara A, duta besar Indonesia, dia membawa nama Indonesia dan otoritas dan kuasa dan segala segala hal di dalamnya. Jadi Musa ketika meragukan dirinya sendiri, apa yang Tuhan kasih buat dia adalah identitas yang baru. Wow, luar biasa. Suatu privilege, suatu hadiah, sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan menyatakan dirinya ke kita. Karena Tuhan yang begitu besar, dengan begitu banyak rahasia dan misteri, dikatain di 2 Korintus, hikmat Allah itu tersembunyi seperti rahasia dan misteri. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan menyatakan dirinya. Tapi nggak stop sampai di situ. Tuhan juga menyatakan kepada setiap kita identitas siapa kita di matanya Tuhan. Setelah diberikan identitas yang baru, apa tujuannya Tuhan
panggil Musa untuk menghadap kepada Firaun. Dikatakan ada dua tujuan besar yang dituliskan di Keluaran 7 yang saya dapat. Yang pertama adalah untuk membawa orang-orang Israel itu pergi. Supaya mereka yang memimpin orang-orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi yang kedua adalah segala sesuatu yang akan terjadi dari kepemimpinan Musa ini adalah untuk orang Mesir itu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ada dua tujuan yang Tuhan nyatakan untuk Musa, tidak hanya identitas yang baru, tapi tujuannya kenapa Musa dipanggil Tuhan untuk menghadap Firaun dan memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan juga menyatakan yang ketiga adalah rencananya. Rencananya adalah salah satu yang saya highlight di sini adalah tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun atau membiarkan hati Firaun keras dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang gue buat di tanah Mesir. Jadi Tuhan juga menyatakan apa yang Tuhan akan lakukan ke depannya sehingga Musa itu memberikan afirmasi, memberikan assurance, memberikan keyakinan buat Musa. Dia tahu, oh ini toh yang Tuhan mau. Yang awalnya dia meragukan dirinya, yang awalnya dia meragukan beneran ini panggilan Tuhan atau enggak, yang awalnya dia meragukan kepemimpinannya sendiri gitu. Tuhan menyatakan yang ketiga, menyediakan rencananya buat Musa, untuk Musa tahu ke depannya memang bukan jalan yang mudah. Mungkin ada banyak resistansi, ada banyak perlawanan, ada banyak um, hal yang akan terjadi, tapi itu adalah part of his plan, bagian dari rencananya. Dan yang terakhir, dia memberikan juga tuntunannya langkah demi langkah. Tuhan, contohnya di Keluaran 7 ayat 15, Tuhan bilang, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Tuhan memberikan tuntunan kapan, timing, kapan dia perlu mengambil tindakan untuk ketemu. Dan juga yang kedua, apa yang harus dibawa oleh dia, yaitu tongkatnya. Contoh lagi satunya lagi di Keluaran 8 ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Dengan begitu spesifik Tuhan kasih instruksi untuk mengulurkan tangan ke atas sungai, selokan, dan kolam. Yang terakhir di Keluaran 8 ayat 16 tentang tulah ketiga yaitu nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Jadi, bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? Ketika kita mencari wajahnya, ketika kita bergumul, kita mengkomunikasikan Tuhan, aku merasa stuck di sini. Aku merasa mulai meragukan diri sendiri atau meragukan panggilan. Tuhan perlahan-lahan satu demi satu, mulai dari identitas yang baru. Mungkin ada masalah gambar diri, mungkin ada hal-hal isu-isu yang Tuhan ingin bereskan terlebih dahulu sebelum Musa masuk ke misi yang besar, misi yang begitu penting untuk bangsa Israel. Tuhan ingin bereskan masalah gambar diri. Apakah itu masalah-masalah hati yang belum dibereskan, yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, yang sampai kedalaman hati. Tuhan ingin bereskan itu dengan kasih. Yang pertama, identitasnya. Yang kedua adalah tujuan. Ketika kita tahu tujuan akhirnya, itu akan jadi energi untuk kita terus maju, walaupun jalannya mungkin tidak selalu smooth sailing, tidak selalu seperti jalan tol, tapi dengan tujuan yang kita tahu kemana kita mengarah, kita bisa memfokuskan energi kita. Yang ketiga, Tuhan juga menyatakan rencananya untuk memperlengkapi kita, supaya kita juga tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan yang terakhir, Tuhan juga memberikan tuntunannya langkah demi langkah. Nggak hanya di timing, tapi juga apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita bawa, kepada siapa kita perlu pergi. Begitu luar biasa. Seringkali kita ingin tahu gitu, apa sih Tuhan langkah-langkah ke depan, langkah-langkah konkret. Atau mungkin kita ingin tahu, apa sih Tuhan rencanamu ke depan gitu. Apa sih Tuhan tujuanmu dan apa sih Tuhan identitasmu gitu. Tapi seringkali pertanyaannya adalah apakah kita memberikan ruang untuk Tuhan berbicara buat masing-masing kita.
Apakah kita masih punya kerinduan yang sama seperti pertama kali ketika Tuhan panggil? Dan hal ini ketika saya renungin kembali gitu. Musa sudah melalui banyak hal, banyak proses dalam kehidupannya dia. Yang dulu dari Mesir, setelah keluar dari Mesir dia di padang gurun, dan dituliskan di usianya ke 80 tahun. Pertanyaannya Tuhan ke saya adalah, kapan terakhir kali kamu ingin tahu, curiosity, ingin tahu lebih lagi tentang apa yang aku mau kerjakan di dalam kehidupanmu? Atau kamu sudah puas? Atau kamu sudah cukup? Tuhan, aku sudah tahu. Aku sudah pernah mengalami keberhasilan A. Aku sudah pernah mengalami kegagalan A. Aku sudah ketemu dengan banyak orang. Apakah hal ini jadi suatu excitement kembali? Sesuatu yang, Tuhan, aku pengen tahu lagi, Tuhan, apa yang kau kerjakan dalam kehidupanku. Aku pengen tahu apa tujuanmu, apa apa itu rencanamu, apa apa itu langkah-langkah yang harus aku tempuh. Apakah kita seperti itu atau sebenarnya hati kita mulai dingin dan hati kita mulai merasa kayaknya aku sudah tahu gimana Tuhan bekerja, kayaknya aku sudah tahu gimana kira-kira cara Tuhan. Kalau kita mulai mengkotakkan dan mulai stop untuk um, untuk membuka ruang hati kita, membuka hati kita untuk mengosongkan lagi, memberikan ruang untuk kita berdoa kembali, kita minta Tuhan berikan kerinduan. Aku rindu Tuhan untuk mengenal Engkau bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku ingin mengenal Engkau um, lebih lagi dengan hal-hal yang baru, misteri yang baru, rahasia yang baru yang Engkau ingin nyatakan buat saya. Dari empat hal yang tadi Tuhan sediakan buat para pemimpin, identitas yang baru, tujuan yang baru, rencananya dan langkah-langkahnya. Hari ini saya ingin highlight di kapan terakhir kali Tuhan menyatakan kepada saudara apa yang dia akan perbuat atau rencananya. Kapan terakhir kali Tuhan menyatakan apa yang dia ingin perbuat dan dia akan perbuat di dalam hidup saudara untuk orang-orang yang saudara pimpin.